Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5876-5879. Didekati sang putri. Itu Putri Lilian Huo. Seru seseorang dengan suara rendah. Putri kesayangan Ketua Paviliun Bumi Api, kenapa dia juga ada di sini? Kudengar Putri Lilian sangat berbakat, telah mencapai peringkat kelima alam dewa abadi di usia yang begitu muda, dan sangat disayangi oleh Master Paviliun dan semua tetua. Dia jarang meninggalkan paviliun, tetapi kali ini dia benar-benar keluar bersama tetua hati api. Apa yang dia cari? Sepertinya dia memperhatikan penjaga bernama Dev Chen itu. Cek-cek, diperhatikan oleh putri, anak itu cukup beruntung. Bisikan pun muncul. Raja Iblis Awan Merah menyenggol Dev dengan sikunya, sambil menggoda dan mengirimkan suaranya, "Dev, tidak buruk, kau baru saja tiba di surga ke-11, dan kau sudah beruntung dengan wanita. Identitas nona muda itu luar biasa, putri dari Master Paviliun Api Bumi. Jika kau menganu-anu, bukankah Paviliun Api Bumi akan menjadi halaman belakangmu?" Dev menatapnya dengan kesal, "Senior, jangan bicara omong kosong. Aku rasa dia hanya penasaran dan ingin melihat-lihat." Melihat-lihat. Raja Iblis Awan Merah tertawa kecil, "Mengapa aku merasa ada lebih dari sekadar rasa ingin tahu di matanya? Anak muda, manfaatkan kesempatan ini. Kurasa nona muda itu cukup baik, cantik, berstatus bangsawan, dan berbakat. Lagi pula, kau sudah punya banyak wanita, apa salahnya satu wanita lagi di surga ke-11? Selain itu, bukankah semua nona muda yang pernah bertemu denganmu akhirnya diencus olehmu? Hentikan, senior." Dev memotongnya dengan tak berdaya, "Kita sudah punya cukup masalah, jangan membuat masalah lagi." Meskipun mengatakan itu, Dev juga merasakan kegelisahan yang aneh. Gadis bernama Lilian Huo itu, dengan mata yang jernih dan cerah, memang berbeda dari yang lain. Terlebih lagi, ia bisa merasakan bahwa selain rasa ingin tahu, sepertinya ada sedikit persetujuan. Bahkan rasa kedekatan yang halus. Apakah itu karena ia memiliki kekuatan abadi kekacauan dan garis darah naga sejati, membuatnya peka terhadap energi spiritual atribut api dan aura ras naga? Saat ia merenungkan hal ini, seorang pemuda yang mengenakan jubah murid Paviliun Api Bumi terbang ke sisi Dev, sikapnya sopan tetapi mengandung sedikit rasa waspada, "Rekan Taois Chen, putri meminta kehadiranmu di kereta." Gelombang tatapan iri dan cemburu segera tertuju pada dirinya. Dev sedikit ragu, lalu mengangguk, "Baiklah." Dengan senyum penuh arti dari Raja Iblis Awan Merah, Dev mengikuti murid itu ke tanah dan berjalan ke kereta di depan. Pintu kereta terbuka, dan aroma samar bercampur dengan energi spiritual yang sejuk tercium keluar. Kereta itu jelas memiliki sistem pendingin khusus di dalamnya, menciptakan kontras yang mencolok dengan udara panas di luar. "Saudara Taois Chen, silakan masuk." Pelayan yang tadi membuka jendela berdiri di pintu kereta dan berkata dengan hormat. Dev melangkah masuk ke dalam kereta. Ruangannya lebih luas dari yang dia bayangkan, ditata dengan elegan namun mewah. Karpet bulu sabel yang lembut menutupi lantai, dan dindingnya dihiasi dengan batu bulan yang memancarkan cahaya lembut. Beberapa meja rendah yang indah dihiasi dengan buah-buahan spiritual dan camilan teh. Putri Lilian duduk di kursi utama, menopang dagunya di tangannya, dengan penasaran mengamati Dev saat dia masuk. Dev mengamati sang putri, melihat kereta mewah itu, bertanya-tanya apakah sang putri memanggilnya ke sini untuk semacam pertemuan seksual. "Anda telah bertemu dengan sang putri, mengapa Anda tidak membungkuk?" Kata pelayan itu, memperhatikan Dev menatap sang putri dengan saksama. Apa yang ada di pikirannya? Dia berbisik, sedikit kesal. Dev Chen memberi salam kepada putri. Dev dengan cepat menyatukan kedua tangannya dalam sebuah penghormatan, tidak merendahkan diri maupun sombong. "Tidak perlu formalitas, silakan duduk." Suara Lilian jernih dan merdu, seperti aliran sungai di pegunungan. "Aku mendengar dari tetua Zhao bahwa kau tampil luar biasa selama ujian, bahkan menghancurkan serangan naga api boneka tingkat 7 dengan tangan kosong. Benarkah itu?" Dia berkedip, wajahnya penuh rasa ingin tahu, sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang putri, lebih seperti gadis tetangga yang penasaran. Dev duduk di meja rendah di seberangnya, dan seorang pelayan menyajikan teh spiritual untuknya. "Hanya keterampilan kecil, aku khawatir putri akan menganggapnya menggelikan," kata Dev dengan tenang. "Hanya trik kecil." Lilian mengerutkan bibir. Tetua Zhao mengatakan dia belum pernah melihat hal seperti itu selama bertahun-tahun, energi pedang itu menembus pilar ujian tingkat 6. Juga, kristal penguji roh tidak dapat menentukan tingkat kultivasimu secara akurat, menampilkan tampilan 7 warna yang kacau, itu pertama kalinya seperti itu. Kau cukup misterius.
Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, matanya yang berapi-api tertuju pada Dev, berapa tingkat kultivasimu? Apakah kau benar-benar hanya di tingkat pertama alam dewa abadi? Aku tidak percaya. Selain itu, teknik kultivasi yang kau praktikkan sangat aneh. Aku merasakan auramu. Auramu sangat istimewa, familiar sekaligus asing. Jantung Dev berdebar kencang. Indra Putri Lilian memang tajam. Ia dengan tenang menyesap tehnya. Aku memang hanya di peringkat pertama alam dewa abadi, tetapi teknik kultivasiku agak istimewa, jadi kekuatan tempurku sedikit lebih tinggi dari tingkatanku. Adapun auraku. Mungkin itu karena teknik kultivasiku sedikit lebih tinggi dari tingkatanmu. Lilian memiringkan kepalanya. Kau menyebut itu, sedikit lebih tinggi. Kultivator alam dewa abadi tingkat pertama bisa menghancurkan boneka tingkat 7 dengan jurus mematikan. Jika itu, sedikit lebih tinggi, bagaimana yang lain bisa bertahan hidup? Ia tampak sangat tertarik pada Dev, menghujaninya dengan pertanyaan, dari mana asalmu? Siapa gurumu? Mengapa kau datang ke kota api merah? Mengapa kau ikut serta dalam misi penjagaan? Kau bahkan tidak menginginkan kesempatan untuk menjadi murid dalam paviliun api bumi, jadi apa yang kau inginkan? Rentetan pertanyaan itu membuat Dev agak kewalahan. Aku berasal dari surga ke-10, seorang kultivator lepas tanpa guru tetap. Jawab Dev dengan hati-hati. Aku datang ke kota api merah untuk mencari bahan bernama, susu sumsum giok inti bumi, untuk menyelamatkan seseorang. Aku ikut serta dalam misi pengawalan sebagian karena hadiahnya, dan sebagian lagi untuk mengambil kesempatan ini untuk menghubungi paviliun api bumi dan mengumpulkan informasi. Dia tidak sepenuhnya menyembunyikan apapun, tetapi dia juga tidak mengungkapkan semuanya. Pengejaran oleh Istana Dao Jahat adalah sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan untuk saat ini. Susu sumsum giok inti bumi. Mata Lilian berbinar. Itu adalah benda legendaris, dihasilkan dari bagian terdalam jurang iblis lava, hanya setetes yang diperoleh setiap 10.000 tahun. Siapa yang ingin kau selamatkan? Mengapa kau membutuhkan harta karun seperti itu? Pasangan Taois senior, yang tubuh fisiknya hampir membusuk, membutuhkan itu untuk mengunci kekuatan hidup mereka, jelas Dev dengan sederhana. Oh. Lilian mengangguk penuh pertimbangan, tatapannya ke arah Dev kini dipenuhi kekaguman. Setia dan adil, tidak buruk. Namun, susu sumsum giok inti bumi sangat langka. Bahkan paviliun api bumi saya hanya memiliki beberapa petunjuk tentang jurang iblis lava. Kami tidak memiliki persediaan yang mudah didapatkan. Memperolehnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan tetap mencoba, kata Dev dengan tegas. Lilian menatapnya selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum cerah, kau cukup menarik. Baiklah, melihat betapa tulusnya dirimu, putri ini mungkin bisa meminta ayahku untukmu. Tapi, ia mengedipkan mata dengan nakal, kau harus berjanji akan mengobrol denganku di perjalanan, menceritakan kisah-kisah tentang dunia luar. Aku hampir tidak pernah meninggalkan paviliun bumi api sejak kecil. Aku sangat bosan. Dev terkekeh. Putri ini memang sangat jujur dan menawan. Selama putri tidak merasa bosan, aku akan dengan senang hati menurutinya. Dev juga ingin bermain dengan putri. Sejak hari itu, Lilian sering mencari Dev untuk mengobrol. Terkadang ia meminta seorang pelayan untuk mengundangnya ke kereta, dan di lain waktu ia secara proaktif pergi ke tempat peristirahatan Dev dan Raja Iblis Awan Merah selama masa istirahat karavan. Ia dipenuhi rasa ingin tahu tentang dunia luar, terutama pengalaman Dev yang pergi ke surga ke-11 dari surga ke-10. Ia mendengarkan dengan penuh kekaguman. Apakah dataran es abadi di surga ke-10 benar-benar sedingin itu? Lebih dingin dari gua es terdingin di domain api kita. Apakah Istana Dewa Dunia Bawah Utara benar-benar sombong? Seperti apa rupa mereka? Kau benar-benar mengalahkan Jenderal Dewa Abadi tingkat 8 puncak. Bagaimana kau melakukannya? Pertanyaan-pertanyaan itu beragam, dan Dev menjawab apa yang bisa dijawabnya, mengabaikan sisanya. Meskipun demikian, Lilian mendengarkan dengan penuh minat, sesekali mengungkapkan keterkejutan atau kekaguman. Dan darinya, Dev memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang paviliun api bumi dan domain api. Paviliun api bumi, salah satu penguasa domain api, terkenal karena alkimia dan pembuatan senjatanya. Paviliun ini dibagi menjadi 3 cabang, aula alkimia, aula pembuatan senjata, dan aula seni bela diri. Ayah Lilian, Master Paviliun Bumi Api, adalah Dewa Abadi tingkat 9 puncak, dan juga salah satu ahli alkimia terbaik di surga ke-11. Lilian menunjukkan bakat berbasis api sejak usia muda dan sangat dihormati, tetapi dia juga sangat terlindungi dan jarang keluar untuk berlatih. Ayah selalu bilang di luar berbahaya dan tidak akan membiarkanku keluar dengan mudah. Lilian cemberut dan mengeluh, jika aku tidak memohon dan meminta, dan kakek hati api membelaku, aku tidak akan bisa pergi.
Sekarang aku terjebak di kereta, tidak bisa pergi kemanapun, sangat membosankan. Dev menghiburnya, Master Pavilion hanya memikirkan keselamatan putrinya. Ngarai api merah memang berbahaya. Naga api sangat kuat. Lebih baik selalu berhati-hati. Aku tahu, kau terdengar seperti ayahku. Lilian melambaikan tangannya, lalu matanya berbinar, ngomong-ngomong, apakah kau punya barang berharga? Tunjukkan padaku. Dev terkejut. Barang berharga apa yang mungkin bisa ia tunjukkan? Pedang penebas naga. Lonceng pola naga. Busur Raja Dewa. Cambuk iblis. Atau ular penindas iblis miliknya. Dev melihat ke bawah ke bagian bawah tubuhnya. Jika ia mengeluarkannya, itu pasti akan membuat Lilian takut. Kau tidak punya apa-apa, kan? Tanya Lilian. Melihat wajahnya yang penuh harap, Dev memanggil unicorn api kecil dari cincin penyimpanannya. Setelah periode istirahat dan nutrisi dari energi elemen api dari alam api, unicorn api kecil itu telah tumbuh lebih besar, sekarang tingginya lebih dari 4 zang. Sisiknya yang berwarna merah keemasan berkilauan, dan keempat kukunya menginjak api keemasan, membuatnya tampak megah dan bersemangat. Begitu muncul, ia dengan penuh kasih sayang menggesekkan kepalanya yang besar ke Dev, lalu dengan penasaran mengamati sekitarnya dan Lilian. Wow, cantik sekali. Lilian berseru gembira, sama sekali tidak malu, dan berlari mendekat untuk menyentuh kepala unicorn api kecil itu. Unicorn api kecil itu awalnya waspada, tetapi mungkin merasakan energi elemen api murni yang terpancar dari Lilian, atau mungkin menyadari bahwa Dev tidak bermaksud jahat padanya, ia tidak bergeming. Sebaliknya, ia menundukkan kepalanya, membiarkan Lilian membelainya. Hangat sekali, nyaman sekali. Mata Lilian menyipit seperti bulan sabit karena gembira. Siapa namanya? Belum diberi nama. Aku hanya memanggilnya unicorn api kecil, kata Dev. Itu tidak cukup. Bagaimana mungkin makhluk dewa yang begitu agung tidak memiliki nama? Lilian berpikir sejenak. Lihat tubuhnya yang berwarna merah keemasan, dikelilingi api. Bagaimana kalau kita sebut saja Wang Chai? Nama itu memiliki arti yang bagus. Wang Chai. Dev terkejut. Ia sudah lama tidak mendengar nama itu. Di bumi, tetangganya memiliki Wang Chai. Tapi itu hanya anjing Puk. Bagaimana bisa dibandingkan dengan unicorn api sekarang? Di alam surgawi ini, sungguh jarang seorang putri dari surga ke-11 memiliki nama yang begitu sederhana. Unicorn api kecil itu tampaknya mengerti, mengeluarkan geraman rendah dan menggesekkan kepalanya ke tangan Lilian sebagai tanda persetujuan. Lihat, ia menyukainya. Lilian semakin senang. Dev terkekeh. Unicorn api kecil ini jelas naif, tidak menyadari arti penting nama Wang Chai. Namun, karena unicorn api kecil itu tidak keberatan, Dev pun tidak keberatan. Sesuai keinginan putri, mari kita panggil dia Wang Chai. Kata Dev dengan pasrah. Setelah mendengar ini, Lilian dengan gembira mengajak Wang Chai berkeliling, mengejar dan bermain. Wang Chai juga sangat menyukai Lilian, sering menggendongnya berjalan-jalan di sekitar perkemahan, yang membuat iri para murid Paviliun Api Bumi dan penjaga lainnya. Rekan Taois Chen benar-benar diberkati. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa, tetapi ia juga telah memenangkan hati sang putri. Unicorn api kecil itu sangat menakjubkan. Ia sebenarnya keturunan unicorn berdarah murni. Keberuntungan rekan Taois Chen sungguh luar biasa. Yang mulia sang putri lincah dan menggemaskan. Ia dan rekan Taois Chen adalah pasangan yang sempurna. Terdengar suara-suara iri, tatapan kagum, dan beberapa dengan motif tersembunyi. Namun, tidak semua orang senang melihat pemandangan ini. Di antara para murid yang menyertai Paviliun Api Bumi terdapat seorang pelayan muda bernama Kapak Api, bintang yang sedang naik daun di antara generasi muda Paviliun Api Bumi. Ia berusia sekitar 25 atau 26 tahun, tampan, dan kultivasinya telah mencapai puncak peringkat ke-7 alam dewa surgawi, membuatnya hampir tak tertandingi di antara generasi muda. Yang lebih luar biasa lagi adalah bakatnya dalam alkimia, yang membuatnya disukai oleh beberapa tetua dan menjadikannya kandidat kuat untuk menjadi ketua paviliun di masa depan. Kapak Api selalu mengagumi Lilian, sebuah fakta yang diketahui semua orang di Paviliun Bumi Api. Ia sangat sombong, percaya bahwa hanya seorang jenius seperti dirinya yang layak untuk sang putri. Keikutsertaannya sebagai pengawal bukan hanya sebuah kewajiban tetapi juga cara untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lilian. Namun, sejak kedatangan Dev, perhatian Lilian hampir sepenuhnya tertuju pada orang asing ini. Lilian menghabiskan hari-harinya mengobrol dengan Dev atau bermain dengan unicorn api kecil, hampir tidak memperhatikan kekasih masa kecilnya dan kakak laki-lakinya. Hal ini memicu kecemburuan Kapak Api yang membara. Seorang kultivator sesat yang muncul entah dari mana, mengandalkan beberapa kemampuan aneh, berani mendekati putri. Kapak Api melirik Dev, yang sedang mengobrol dan tertawa dengan Lilian di kejauhan, kilatan jahat di matanya.
Hanya seorang penjaga sementara, apakah dia benar-benar berpikir dia orang penting? Beberapa kali, dia mencoba mencari kesempatan untuk ikut campur, ingin menjauhkan Lilian dari Dev. Adik Lilian, kakek hati api ingin bertemu denganmu, katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Kapak api berjalan ke arah mereka berdua, berbicara lembut kepada Lilian, tetapi tatapannya ke arah Dev menunjukkan kedinginan yang tak terselubung. Ah! Kakek hati api ingin bertemu denganku. Lilian asyik mendengarkan cerita Dev tentang surga ke-10, agak enggan, ada apa? Tidak bisakah kita membicarakannya nanti? Ini tentang tindakan pencegahan untuk ngarai api merah, sangat penting. Kapak api menekankan. Tak berdaya, Lilian berkata kepada Dev, aku pergi dulu, dan akan kembali menemuimu nanti. Melihat sosok Lilian yang pergi, kapak api tidak langsung mengikutinya. Sebaliknya, ia menoleh ke arah Dev, ekspresi lembutnya langsung lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan peringatan. Dev Chen, kan? Suara kapak api rendah, mengandung nada merendahkan. Aku tidak peduli trik apa yang kau mainkan selama ujian, dan aku juga tidak peduli mengapa putri tertarik padamu. Tapi aku peringatkan kau, ketahuilah tempatmu. Kau hanya penjaga sementara. Pergilah dari sini setelah misi selesai. Putri berasal dari keluarga bangsawan, bukan seseorang yang bisa kau kagumi. Menjauh darinya tidak akan merugikanmu. Dev mendongak menatap kapak api, ekspresinya tenang, pelayan kapak api, kan? Anda terlalu banyak berpikir. Saya hanya mengobrol santai atas undangan putri. Saya tidak punya niat lain. Itu lebih baik. Kapak api mencibir. Ingat, paviliun bumi api bukanlah tempat bagi kultivator liar sepertimu untuk berkeliaran. Jika aku menemukan bahwa kau memiliki niat yang tidak pantas, atau sesuatu yang dapat membahayakan putri, konsekuensinya tak tertahankan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dev memperhatikan sosoknya yang menjauh dan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak tertarik pada kecemburuan kecil semacam ini. Jika bukan karena petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi, dia tidak akan repot-repot dengan hal-hal sepele seperti itu. Namun, pohon mungkin ingin diam, tetapi angin tidak akan berhenti. Pada hari-hari berikutnya, perilaku kapak api semakin intensif. Setiap kali ia melihat Lilian dan Dev bersama, ia akan mencari cara untuk memanggil Lilian menjauh. Terkadang itu berupa panggilan dari seorang tetua, terkadang pertanyaan tentang kultivasi, dan terkadang ia hanya berkata, pria dan wanita sebaiknya tidak terlalu dekat. Setelah hal ini terjadi berulang kali, bahkan Lilian pun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa dengan kakak kapak api akhir-akhir ini? Dia terus memanggilku. Setelah dipanggil lagi oleh kapak api dengan dalih membahas alkimia, Lilian tak kuasa mengeluh kepada Dev, dia tidak pernah seantusias ini sebelumnya. Dev tersenyum tipis, mungkin kapak api benar-benar peduli pada putri. Ayolah. Lilian cemberut, kau pikir aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya merasa tidak nyaman melihatku dekat denganmu. Pria picik. Dia menatap Dev, dengan kilatan licik di matanya, tapi jangan takut padanya. Dengan aku di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Bagaimana? Jika dia berani membuat masalah lagi, katakan saja padaku, dan aku akan menyuruh ayahku menanganinya. Dev terkekeh, terima kasih atas perlindunganmu, putri. Itu hanya masalah kecil. Aku bisa mengatasinya. Kau bisa mengatasinya. Bagaimana? Lilian bertanya dengan penasaran, kakak kapak api berada di puncak peringkat ke-7 alam dewa abadi, termasuk dalam 3 besar generasi muda di paviliun api bumi. Meskipun kau kuat, alammu masih. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas, Dev hanya berada di peringkat pertama alam dewa abadi di permukaan, dan bahkan dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa, dia mungkin tidak akan mampu melawan kapak api di puncak peringkat ke-7. Dev tidak menjelaskan, hanya berkata, putri, tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. 2 hari lagi berlalu, dan karavan hampir tiba di ngarai api merah. Selama istirahat di perkemahan, kapak api muncul lagi. Kali ini, dia langsung pergi ke Lilian dan Dev, yang sedang memberi makan buah roh api Wangcai. Adik Lilian, tetua hati api ingin kau datang untuk membahas detail memasuki ngarai besok. Nada suara kapak api tidak memberi ruang untuk bantahan. Lilian mengerutkan kening. Bukankah kami baru saja membahas ini? Mengapa kami perlu membahasnya lagi? Situasinya telah berubah. Tetua telah menemukan petunjuk baru, kata kapak api dengan tenang. Lilian dengan enggan bangkit dan berkata kepada Dev, aku pergi dulu. Kau urus Wangcai dulu. Setelah Lilian pergi, kapak api tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia menatap Dev dengan dingin. Apakah kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan terakhir kali? Dev mengelus surai Wangcai dan berkata dengan tenang, aku tentu ingat apa yang dikatakan pelayan kapak api.
Tapi karena putri datang menemuiku, aku tidak bisa begitu saja menolaknya, kan? Jika pelayan kapak api keberatan, Anda bisa langsung berbicara dengan putri dan menyuruhnya untuk tidak datang menemuiku lagi. Kata-kata itu terdengar sopan, tetapi sebenarnya menyindir, ketidakmampuanmu untuk mengendalikan putri, apa hubungannya denganku? Wajah kapak api memerah. Apakah kau memprovokasiku? Aku tidak akan berani. Dev tetap tenang. Aku hanya menyatakan fakta. Jika pelayan kapak api tidak ada hal lain, aku akan mengajak Wang Chai jalan-jalan. Setelah itu, dia menepuk kepala Wang Chai dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Suara kapak api rendah dan tajam, aura yang membakar tertuju pada Dev. Dev, jangan berpikir kau bisa bertindak sembrono hanya karena putri melindungimu. Aku memperingatkanmu sekali lagi, jauhi putri. Kalau tidak apa? Dev berhenti, perlahan berbalik. Matanya tetap tenang, tetapi kilatan dingin muncul di dalamnya. Apakah pelayan kapak api akan bertindak di sini? Jangan lupa, misi kita adalah melindungi putri dan tetua hati api saat mereka mengumpulkan rumput roh api. Jika dendam pribadi menyebabkan perselisihan internal, mengakibatkan kegagalan misi atau bahkan korban jiwa. Dapatkah pelayan kapak api memikul tanggung jawab itu? Napas kapak api tercekat. Dia benar-benar tidak berani bertindak di sini. Pertama, dia takut melukai putri atau menyebabkan kekacauan. Kedua, dia khawatir tentang hukuman tetua hati api. Yang lebih penting, penampilan Dev selama ujian terlalu aneh. Meskipun dia yakin akan kemenangan, dia tidak sepenuhnya yakin. Bermulut tajam. Kapak api menarik napas dalam-dalam, menekan amarahnya. Baiklah, kalau begitu. Setelah misi, kembali ke paviliun bumi api, kita akan menyelesaikan masalah ini perlahan-lahan. Kuharap kau masih akan setegas ini nanti. Setelah itu, dia menatap Dev dengan tajam dan berbalik untuk pergi. Dev memperhatikan sosoknya yang menjauh, sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Ia telah melihat terlalu banyak orang yang dibutakan oleh rasa iri. Selama itu tidak mengganggu pencariannya akan susu sumsum giok inti bumi, ia tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi jika ia berani menyentuhnya, ia tidak akan keberatan memotong cakarnya. Di sampingnya, Wang Chai sepertinya merasakan emosi Dev, mengeluarkan geraman rendah dan menyandarkan kepalanya di lengannya untuk menghibur. Dev tersenyum dan menepuknya, ayo kita jalan-jalan. Keesokan harinya, konvoi akhirnya tiba di tepi ngarai api merah. Bersambung.